Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pendampingan perizinan usaha UMKM level ya. Bagaimana di tahun pandemi kemudian menuju detik-detik pandemi mudah-mudahan akan habis, akan hilang di tahun ini, dan kita akan memberdayakan bagaimana UMKM ini bisa naik level. Nah, bersama saya Benny Saputra, mentor OKOJ Andalan. Yang berkaitan dengan perizinan usaha atau bagaimana cara memperoleh nomor induk berusaha yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Investasi. Nah, itu tadi nanti kita bisa membuatnya di oes.go.id. Dan kemudian bagaimana kita akan mengolah permasalahan dengan UMKM ini, karena banyak sekali latar belakang yang kita buat berkaitan dengan permodalan, berkaitan dengan UMKM. Kemudian di masa pandemi ini banyak sekali UMKM yang hampir kolap karena kurangnya penjualan, pembelinya tidak ada. Nah, itu menjadi masalah. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah berusaha untuk membangkitkan kembali UMKM. Dan 60% di Indonesia ini adalah UMKM yang menyumbang pajak untuk negara. Jadi negara kemudian pemerintah ini berinisiatif lebih bagus lagi untuk menghidupkan kembali UMKM dari keterpurukan pandemi ini ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, bagaimana, yaitu dengan membangun kemudian mengajak UMKM untuk percepatan. Karena di era teknologi ini jangan sampai Indonesia yang ada UMKM-nya besar itu jangan sampai kolab, dihajar atau kalah dengan produk-produk asing. Banyak UMKM yang punya produk unggulan. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang, itu banyak UMKM yang tidak memiliki isi karena sosialisasi dari pemangku kepentingan yang kurang masif. Nah, ini terkadang pemerintah saja memberikan suatu support atau pendanaan itu hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, sehingga kelompok UMKM yang lain itu tidak mendapatkan akses. Nah, ini sebenarnya sangat merugikan sekali. Birokrasi yang terlalu rumit. Nah, dahulu untuk izin usaha saja itu harus rumit, harus ke dinas, kemudian izin RT, izin RW, banyak sekali ya yang harus dilalui. Maka dengan solusi teknologi di OSS itu, di Kementerian Investasi, itu langsung bisa berkaitan dengan perizinan usaha, yaitu bisa menggunakan internet atau digitalisasi perizinan sesuai dengan kekinian zaman. Jadi percepatan itu yang harus kita lakukan, dan UMKM harus segera membangun dirinya dalam membangun percepatan, yaitu berkaitan dengan perizinan. Kemudian selanjutnya itu tidak ada pendampingan. Nah, tidak ada pendampingan UMKM. Nah, ini menjadi masalah yang besar. Karena pendampingan yang ada di sini itu terlalu luar biasa ini. Pendampingan di sini. Pendampingan di sini berkaitan dengan usaha-usaha UMKM itu tidak ada, karena tertatih-tatih UMKM itu. Bergerak sendiri, hidup sendiri, kadang hidup segan tidak mau. Nah, itu bermasalah sekali. Akhirnya dilema UMKM karena tidak ada pendampingan, akhirnya kadang-kadang tutup, buat usaha yang lain juga tutup. Ini sangat pengaruh sekali berkaitan dengan UMKM. Kemudian kita lanjut.
Untuk pelaku UMKM terkait dengan digital literasinya yang kurang. Nah, banyak UMKM ini tersebar di desa-desa, di kota, di desa. Yang paling banyak adalah di desa-desa. Jadi petani, pengusaha di desanya punya gilingan padi, misalnya kan. Kemudian punya usaha-usaha cemilan di desa. Nah, karena terpelosok desa itu, maka pelaku UMKM terkait dengan digital literasinya yang kurang. Jadi kadang-kadang ada suatu desa, itu pernah saya temui di daerah perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Itu tidak ada akses internet. Kemudian berkaitan dengan listrik, itu susah sekali. Nah, akhirnya di situ kekurangan. Bagaimana terkait dengan digital literasinya yang kurang. Ini sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan zaman. Apalagi di era kemajuan ini, di era internet, era digital, itu sekarang UMKM wajib memiliki media sosial, kemudian memiliki perizinan yang legal, kemudian harus punya literasi yang bagus terkait dengan digital. Setidaknya pelaku usaha itu melek Android atau aplikasi-aplikasi yang ada di HP-nya. Lanjut untuk biaya perizinan yang mahal dalam skala UMKM. Nah, memang ada beberapa tertentu dahulu itu banyak perizinan yang rumit sekali ya. Sudah rumit, mahal. Itu sangat terganggu sekali berkaitan dengan perizinan-perizinan itu. Makanya saking mahalnya kita juga malas atau tidak mau UMKM untuk mengurus perizinan-perizinan itu. Nah, kalau sekarang sudah tahu bagaimana bisa kita mengurus perizinan, bahkan bisa gratis. Nah, itu akhirnya kita bisa terlibat untuk punya UMKM sendiri, punya perizinan sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam pendampingan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk sasaran UMKM di Sumatera Selatan, kemudian pendidik yang ingin berwirausaha. Ada seorang guru honor. Nah, itu kalau kita mengetahui berapa sih gaji guru honor per bulannya ya, barangkali Bapak Ibu sendiri akan mengelus dada gitu ya. Perjuangan seorang guru honor. Ya, akhirnya mereka berpikir hal yang paling punya peluang yaitu berwirausaha. Nah, disinilah yang menjadi target bahwa kita harus mampu punya usaha-usaha yang masif berkaitan dengan usaha yang ada di Bapak Ibu sekalian yang punya di sini ya, muda ingin membangun usahanya, kemudian mahasiswa ingin berusaha karena di waktu-waktu luang tidak hanya kuliah saja, itu harus punya pemasukan untuk mengurangi beban orang tuanya yang tiap bulan harus mengirimi. Nah, UMKM sendiri harus maju terkait dengan UMKM di Sumatera Selatan. Kemudian pegawai atau karyawan yang ingin mendalami wirausaha itu harus, karena kita harus belajar bagaimana membangun atau memiliki perusahaan sendiri, istilahnya punya usaha sendiri. Ini harus kita lakukan karena nantinya kita harus belajar dari ini, harus pindah. Jadi kalau kita punya usaha, kemudian nanti punya pendapatan yang banyak, kita akan pindah. Kata dalam buku Robert Kiyosaki ya, kita harus pindah ke skema yang kanan, kuadran yang kanan. Di situ ada investasi. Nah, makanya ketika kita punya usaha, kemudian kita bisa mendalaminya, kita harus berinvestasi pada bidang-bidang yang prospek.
Nah, mengapa harus kita lakukan terkait dengan kegiatan ini? Karena berkaitan dengan banyak orang yang terlibat dalam UMKM di Sumsel itu luar biasa sekali banyak ya peluang-peluang yang ada UMKM-nya di Sumatera Selatan. Dan itu saking banyaknya punya potensi yang luas, kemudian di Palembang sendiri atau di Sumatera Selatan sendiri masuk sebagai kota 10 terbesar ya. Jadi ini adalah peluang bagi kita untuk UMKM di Sumatera Selatan. Kemudian berkaitan dengan kelemahan sosialisasi yang kurang terkait perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini kita harus membantu juga pemerintah. Jangan sampai dari suara pemerintah tidak terdengar oleh UMKM di bawahnya atau di desa-desa. Kemudian peluang. Nah, peluang ini banyak sekali. Peluang untuk tumbuh UMKM yaitu berkaitan dengan marketplace yang ada. Kemudian dari pendanaan dari pemerintah juga banyak. Kemudian pengadaan barang pemerintah itu UMKM bisa masuk sekarang. Kemudian berkaitan dengan ancaman atau threat. Kalau ancaman ini produk UMKM Sumsel kalah dengan produk luar Sumsel karena kebanyakan tidak ada perizinannya. Nah itu. Ini alur kegiatannya kita hari ini 100 orang di Zoom. Nah, persiapan untuk peserta jangan lupa memiliki NPWP, KTP email, dan WA untuk bergabung di grup. Ini profil saya. Silahkan dibaca sendiri. Ini muatan yang harus kita punyai ketika kita sudah belajar di pembuatan perizinan nomor induk berusaha. Itu bisa mendampingi Bapak Ibu atau peserta sekalian terkait dengan perizinan NIB. Kemudian nanti mampu mengembangkan jaringan dengan peserta lain, tersosialisasinya perizinan tentang UMKM. Peserta mampu mengembangkan potensi kearifan lokal di desanya. Ini yang menjadi cakupan makna kita pada malam hari ini. Ini usaha saya, Sitek Indonesia, yaitu berkaitan dengan konsultasi ilmiah, kemudian konsultasi usaha, dan perizinan yang lain. Itu ya yang bisa disampaikan. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut dengan materi yang ada. Yaitu berkaitan dengan pembuatan NIB. Nah, berkaitan dengan NIB, kita akan membuka, silakan Bapak Ibu buka sendiri perizinan yang ada berkaitan dengan NIB. Nah, sekarang kita coaching dan training ya. Coaching dan training. Terkait dengan perizinan berusaha atau NIB untuk UMKM naik level. Silakan dibuka, ketik oss.go.id. Nah ini alamatnya.
Apa itu NIP ya? Kita sudah menyinggung tadi terkait dengan nomor induk perusahaan yang merupakan identitas usaha UMKM dalam menjalani bisnis dan perkembangan bisnis selanjutnya. Jadi kalau kita sebagai warga negara itu mempunyai NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian kalau usaha kita itu harus punya nomor induk berusaha. Jadi ketika kita punya nomor induk berusaha, maka akan mudah diidentifikasi. Kalau guru pun mempunyai nomor unit ya, nomor unit pendidik dan tenaga pendidikan (NUPTK) ya, berkaitan dengan guru. OS singkatan dari online single submission ya. Ini alamatnya silakan dibuka Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar berkaitan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI ya. Nah, kita akan belajar dengan ini KBLI. Keuntungan memiliki NIB itu memudahkan pelaku usaha menjalankan berbagai usaha, mudah mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah. Misalkan ada pelatihan, kemudian pameran, kemudian mudah mengakses pemodalan di perbankan dan lembaga keuangan lain. Itu sekarang banyak tersedia. Berkaitan dengan pelatihan, kemudian pinjaman modal lunak untuk UMKM, dana bergulir, banyak sekali. Asal kita mempunyai perizinan-perizinan yang lengkap. Kemudian UMKM sekarang bisa mengambil tender pemerintah. Nah, nanti ada sesi yang akan saya buat berkaitan dengan tender atau pengadaan yang ada untuk UMKM yang bisa terlibat. Nah, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu skala mikro itu kurang dari atau sama dengan 50 juta yang punya modal usaha. Kalau sekarang kurang dari atau sama dengan 1 miliar itu masih dianggap mikro. Kemudian lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu sekarang menjadi usaha kecil. Dan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu 50 juta sampai 500 juta itu sudah dianggap pengusaha kecil. Kalau sekarang 500 juta sampai 500 juta, 50 juta sampai 500 juta itu masih dianggap mikro. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk mendaftar NIB? Yang pertama, NIK. Ya, Bapak Ibu punya sekalian ya. Silakan dihafalkan NIK-nya, dipersiapkan, kemudian email itu juga harus dipersiapkan. Nomor HP, NPWP. Nah, Bapak Ibu sudah punya belum NPWP? Nah, kalau belum punya ya kita buat dulu NPWP-nya. Kemudian nomor HP, NPWP sudah, nama usaha. Jangan sampai punya usaha tidak ada namanya apa. Namanya usaha Getok Beni. Apalagi alamat usaha. Nah, ini harus jelas. Jumlah aset yang diinvestasikan di dalam usaha itu, kegiatan usahanya apa, pembuatan getok, kemudian sarana usahanya apa, ya mungkin sarana prasarana atau peralatan yang terlibat di dalamnya itu apa saja. Getok membutuhkan
pisau untuk memotong daun, kemudian membutuhkan keranjang untuk jual beli di pasar. Jumlah tenaga kerjanya berapa? Silahkan dipersiapkan, dipikirkan. Berapa biaya NIP? Berapa Bu? Berapa Ibu? Berapa? Nah ini gratis. Gratis kalau tahu caranya. Nah, mari kita praktek. Silahkan Bapak Ibu buka dulu. Ini silahkan dibuka oss.go.id, kemudian daftar skala usahanya apa, kita pilih UMK ya, mikro ya, usaha mikro dan kecil. Pilih jenis pelaku usahanya, lengkapi pendaftaran, cek email, dan klik tombol aktivasi. Cek email, Anda untuk mengetahui username, kemudian password. Pendaftaran berhasil. Kalau sudah, kita login ya. Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS. Dan kemudian langkah selanjutnya itu kita daftar sudah. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, silakan mendaftar. Kemudian kita klik yang ini. UMK, ajukan perizinan berusaha untuk usaha mikro kecil. Nah, silakan pilih di sini ya. Nah, ini yang versi terbaru. Sistem OSS 1.1. Yang sudah memiliki bisa login di sini. Ini tadi jenis pelaku usaha, silakan dipilih, kemudian centang. Dengan ini saya mengatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta bertanggung jawab penuh atas data informasi. Nah ini perorangan ya. Nomor induknya berapa, tanggal lahir berapa, alamat emailnya berapa. Ketik di sini nomor HP jangan lupa. Kalau sudah klik ini, dicentang. Dan nanti ini akan terlihat warna seperti ini. Nah, kalau sudah, silahkan diaktifasi. Username-nya berapa, dilihat, dimasukkan, kemudian login. Nah, nanti ada tulisan seperti ini, pendaftaran hak akses OSS berhasil. Nah, terus Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS. Nah, silahkan, kalau usernya sudah diketahui, kemudian kata sandi sudah dapat yang dikirim oleh OSS di email kita, kemudian ketik kalau ada masukan kode CAPTCA ini ya. Biasanya nama-nama kota atau nama barangnya. Ini di sini batu bara. Silakan setelah itu login atau klik masuk. Nah, silakan dipraktekkan Bapak Ibu bagi peserta yang telah menyelesaikan atau sudah mendapatkan NIP, silahkan diupload di sini. Acara ini disponsori oleh OP Oci Andalan Sumatera Selatan, Sritek Indonesia, Super K, Oke Oci. Ya, untuk tugas, silakan Bapak Ibu membuat NIP, kemudian upload di sini. Dan nantinya kita akan buatkan sertifikat berkaitan dengan nomor OSS yang Bapak Ibu punya. Ya, silakan dibuat. Itu dulu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ya, bisa di grup atau di kolom chat ini ya. Itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kita lanjutkan di kolom chat.
baik WA group maupun chat di YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.